Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Hari ini aku akan membahas tentang asam dan basa dalam kimia. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, ayo kita berdiskusi dulu. Menurut kalian, apa yang akan terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata asam dan basa? Dan juga, dapatkah kalian menyebutkan contoh zat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian asam dan basa menurut beberapa teori. Kedua, mengidentifikasi sifat-sifat asam dan basa. Yang ketiga, memberikan contoh zat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menjelaskan penggunaan indikator asam dan basa. Apa sih itu asam dan basa? Asam adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam larutan. Sedangkan basah adalah zat yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- dalam larutan. Berikut ini adalah teori asam dan basa menurut beberapa penelitian. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Arrhenius mengatakan bahwa asam akan melepaskan H+ dalam air, sedangkan basa akan melepaskan OH- dalam air. Yang kedua adalah teori dari Bronsted-Lowry, yaitu asam adalah pemberi proton atau H+, sedangkan basah adalah penerima proton, yaitu H+. Dan yang terakhir adalah teori Lewis. Lewis mengatakan bahwa asam adalah pemberi proton atau H+, sedangkan basah adalah penerima proton atau H+, dan biasanya ditulis dalam bentuk cabang. Sifat-sifat asam adalah yang pertama, memiliki rasa yang masam, contohnya cuka dan juga lemon. Lalu yang kedua, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Ketiga, bereaksi dengan logam yang menghasilkan gas hidrogen. Dan yang terakhir, pH-nya kurang dari 7. Lalu, sifat-sifat basah adalah memiliki rasa pahit dan licin, contohnya sabun. Lalu, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Lalu yang ketiga, bereaksi dengan lemak membentuk sabun. Dan yang terakhir, pH-nya lebih dari 7. Nah, kalau gitu, apa aja contoh zat asam dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah asam sitrat yang terdapat dalam jeruk, asam malt dalam apel, asam asetat dalam cuka, dan juga asam laktat dalam susu. Sedangkan, contoh zat basa dalam kehidupan sehari-hari ialah natrium hidroksida yang terdapat dalam sabun, magnesium hidroksida dalam antasida, amonia dalam pembersih kaca, dan kalsium hidroksida dalam kapur sirih. Berikut ini adalah indikator dari asam basah. Yang pertama adalah lakmus. Lakmus akan berwarna merah dalam asam dan biru dalam basah. Sedangkan fenolpatelin atau PP itu tidak berwarna dalam asam, tapi akan berubah menjadi merah muda dalam basah. Dan yang ketiga adalah metil. Metil jingga akan berwarna merah dalam asam dan kuning dalam basah. Apa sih manfaat reaksi netralisasi ini? Yang pertama adalah menetralkan keasaman lambung, yaitu antasida akan membantu mengurangi asam lambung yang berlebihan. Lalu yang kedua, dapat juga mengurangi keasaman tanah. Kapur pertanian digunakan untuk menyeimbangkan pH. Dan yang terakhir adalah menetralkan limbah industri. Limbah asam akan dinetralkan dengan basah sebelum dibuang. Jadi kesimpulannya adalah asam akan melepaskan H+, dan basah akan melepaskan OH-. Sifat asam itu adalah masam, pH-nya kurang dari 7, dan merah lakmus biru. Sedangkan sifat basah ialah pahit, licin, pH-nya lebih dari 7, dan biru lakmus merah. Dan terakhir, indikator-indikator tadi digunakan untuk mengidentifikasi asam dan juga basah. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, mari kita berlatih. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Zat yang bersifat asam memiliki pH A. Kurang dari 7, B. Sama dengan 7, C. Lebih dari 7, atau D. Tidak menentu. Nah, benar banget ya teman-teman. Jawabannya itu A, yaitu kurang dari 7, sesuai dengan penjelasan aku dari slide sebelumnya. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Lakmus merah dalam larutan basah akan berubah menjadi A. Biru, B. Merah, C. Hijau, atau D. Kuning. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Yes, benar banget teman-teman. Jawabannya itu ialah yang A. Jadi, lakmus merah dalam larutan basah itu akan berubah menjadi warna biru. Sedangkan, kalau di larutan asam, akan berubah menjadi merah.
Next, kita ke pertanyaan ketiga. Indikator yang berwarna merah dalam lautan asam adalah A. Lakmus biru, B. Fenolphthalein atau PP, C. Metil jingga, atau D. Lakmus merah. Nah, jawabannya itu adalah yang D ya teman-teman, yaitu lakmus merah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Senyawa berikut yang termasuk dari asam ialah A. Natrium hidroksida atau NaOH, B. Magnesium hidroksida atau MgOH2, C. Asam klorida atau HCl, atau D. Amonia yaitu NH3. Ini gampang ya teman-teman, udah ada clue-nya tuh. Ya, benar banget teman-teman. Jawabannya itu yang C, asam klorida. Karena udah jelas ya teman-teman ada kata-kata asam. Sedangkan opsi A, B, dan D itu adalah basah. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Menurut teman-teman, manfaat netralisasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? A. Menjernihkan air, B. Menetralkan asam lambung, C. Mengubah zat padat ke gas, atau D. Menurunkan suhu zat. Gimana menurut teman-teman? Oke, kita reveal aja jawabannya ya. Jawabannya itu adalah yang B, yaitu menetralkan asam lambung. Karena kan lambung kita asam kan teman-teman, jadi harus dinetralisasi menggunakan basa, sehingga pH-nya stabil di lambung. Oke teman-teman, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ini. Semoga bermanfaat ya. Dadah!